pagi semuanya. Emang pagi yang nonton? Iya kan pagi itu supaya semangat Oh gitu. iya, betul. Jadi supaya kita selalu semangat kita harus selamat pagi. Oke, ya. betul banget. Sekarang Gitu. kita ada di mana, Gan? Alhamdulillah sekarang kita ada di podcast apa namanya? Lupa saya. Ngetrek. Emang iya. Apa? Mohon Apa? maaf ini kita masih episode 1 ya, Iya, jadi belum terbiasa. betul. Namanya Potret. Nah, apa? Podcast Tirek 3. Betul. Iya, ya. betul, Podcast Direct 3 di program Ngabibisa, ngabuburit. Sambil carita, bener gak sih? Bener. Nah, aduh. Ini agak kurang banget ya. Mohon maaf ini masih episode 1 bro ya. Episode 1 ini. Masih episode 1 jadi Iya, kita jadi kurang tahu, maaf dok. mohon Iya. maaf dok. apa-apa, Aduh, mohon maaf sekali, santai. Dok. Ini kita mohon maaf sekali ya. Iya. Jadi tadi apa? Ulang lagi? Nggak Oke. bibita. Apa? Ngabuburit sambil carita X. X Agan Hari SOD. Ya, itu. Tuh, buat yang nanya kenapa nggak kita tuh bertiga dok Iya dok, sebenarnya. sebetulnya. Oke. Satu lagi tuh Darmo. Oke, terus? Cuman Darmo nggak bisa. Dan nggak Oh, bisa alah. ya. Jadi cuma kita berdua aja Iya. ditemenin sama sekarang ada Dokter Prama. Hai. Dokter Lagi Prama. dok, gimana dok? Apa Selamat kabar? pagi. Alhamdulillah baik. Hari puasa pertama ya, agak ngantuk-ngantuk gimana gitu. Iya, betul sekali ya. Sama ternyata bukan saya dong yang ngantuk. Iya, di bulan semua puasa pasti pertama. ngantuk dong. Iya, pasti. Betul, betul, betul. Tapi tetap harus semangat ya dok ya. Harus kalau enggak gimana nyari duitnya soalnya. Nah, ya. Itu betul banget Karena dokter kita Prama. butuh. Betul sekali. Nah, jadi harus semangat. Iya. BTW kan di podcast kali ini temanya itu adalah tetap sehat dan bugar di bulan Ramadan. Ramadan. Itu karena yang paling Iya. penting ya. Betul, Jangan betul. lemes-lemes karena waktu bulan Ramadan kan kebanyakan Tidur. terus tuh makannya dari ya gitulah dok. Makan gorengan dok pas buka puasa. Itu hari banget tuh ya. Loh. Hari makan gorengan. Enggak, minyak aja. Oh, kirain enggak pernah Tapi kelewat gitu. Waduh, dok. Nah, tapi sebelum kita tanya-tanya lebih dalam lagi, kita mungkin perkenalan dulu ya. Betul. Baik. Dengan Dokter Prama nih. Dokter Prama itu sebenarnya siapa, Dok? Nah, siapa? Maksudnya apa, bidang apa terus ya? Oke. Basicnya sih saya dokter umum, tapi saya memang passionnya tuh ke gizi lah gitu ya. Jadi bisa ngebantuin pasien-pasien yang pengen kurus lah, yang pengen sehat, pengen sembuh dari penyakit-penyakit gitu. Oh, gitu ya. Berarti kalau misalkan aku nih pengen kan aku buncit dok. Aku pengen ngecilin perut itu bisa ke dokter ya? Bisa, tapi asal nurut gitu lah, asal istiqomah gitu Aku lah jadi penurut, Dok. masalahnya. Aku penurut. Insya Allah dia apa-apain aku diam. Nah, bukan dia apa-apainnya sih. Apa dia Maksud apa-apa? aku kan kalau disuruh makan apa mau. Baik, iya, ambigu iya. soalnya itu. Oh iya. Ini puasa dok. Astagfirullah ya Rabbi. Oke. Ya, gitu. Gitu, terus ya aku praktek di Jalan Sederhana nomor 18 Bandung, tapi karena sekarang kan harus dibatas ya, karena sejak pandemi gini kan gak boleh berkerumun, jadi aku juga nerima konsul online sih gitu. Oh gitu. Ada lewat email gitu, nanti bisa di Instagramku deh ada itunya, ada Oh, prosedurnya gitu, nanti aku nah. posting. Boleh. Jadi buat kalian mungkin yang pengen konsultasi itu bisa langsung konsul online melalui email ya dok ya. Email bisa, Zoom juga bisa sih, nanti diatur sama adminku sih jadwalnya Oh gitu. mantap. Memang sekarang tuh zaman udah makin praktis cuy. Bener-bener, makin praktis. udah ada Zoom segala mah udahlah kita manfaatin aja. Iya. Oh, jadi konsulnya bisa lewat Zoom? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Oh, seru banget nih berarti. Berarti nanti nggak usah buka praktek gitu ya, udah aja di Zoom gitu. Karena Beda-beda sih kan orang ada yang pengen ketemu offline gitu kan kurang pas gitu kata kurang sreg gitu, ada beberapa yang kayak gitu. iya juga sih ya. Nah, terus nih, Dok, kita tanya-tanya lagi nih. Boleh. Kan ini di bulan puasa nih ya, Ramadan. Langsung pertanyaan aja gitu atau Boleh, kita ayo. basa-basi dulu? Basa-basi dulu dong. Oh iya, harus basa-basi dulu. Dasar. Betul. Iya. Ya. Dok, Oi. gimana tadi perjalanan ke sini dok? Alhamdulillah lancar jaya. Alhamdulillah lancar ya. Mungkin hari pertama puasa kali ya pada males gitu, Iya, pada pada males males. keluar. Dan emang bulan pertama puasa itu biasanya libur ya hari pertama tuh ya? Enggak sih, Oh, tergantung enggak ya? kebijakan masing-masing sih. Soalnya tadi aku pas atau sini tuh kosong banget jalan. Serius. Mungkin pada berangkatnya pagi kali karena Iya, takut tadi- bablas subuh. Iya bisa betul, jadi. tadi aku jam 6 udah berangkat. Mungkin karena lagi ini juga pandemi kan anak-anak Oh iya sekolah. benar-benar pada nggak ada yang Oh sekolah. iya. Bener, Baru bener. inget tuh sekarang pandemi. Masa? Maksud aku Iya, tuh kayak iya. maksud aku kayak biasanya tuh kalau aku keluar jam 8 tuh udah penuh juga lumayan. Tapi tadi tuh kosong gitu. Oh. Nah, terus Dok gimana nih Oi. kalau misalnya di pandemi gini Hmm? pasien-pasien gimana atau misalnya ada Hmm, kesulitan? Ya kalau sekarang sih jatuhnya tuh pada galau ya antara pengen
diet tapi katanya takut sakit gitu kan. Karena kan istilahnya tuh istilah diet tuh selalu diidentik dengan kalau diet nanti sakit loh gitu. Jadi aku tuh berusaha ngejelasin ke pasien bahwa diet yang bener tuh malah bikin lu sehat gitu, tapi harus tahu pakem-pakemnya dulu gitu. Jadi diet itu bukan harus mengurangi makan tapi milih jenis makanan yang benernya gitu. Jadi lebih ke nge-switch makanan ini ke makanan yang lain gitu ya. Tapi tanpa mengurangi berapa banyak porsi porsinya. tetap banyak. Saya kalau itu kayak kan aku punya catering kan, itu kan kita bisa bikin yang sampai porsinya tuh gede sampai semua orang pada bilang ini catering diet tapi porsinya gede banget ya gitu. Jadi tetap bisa kurus anyway, tetap bisa sehat anyway gitu. Gitu ya. Konsepnya gitu. Jadi nggak harus makan dikit, nggak harus nggak makan sama sekali. Enggak, lebih ke jenisnya dipilih gitu. Oh betul, benar-benar. Gue sih biasanya gitu, maksudnya dengar dari orang gitu dok, jadi nggak dari ahlinya kayak kamu nggak makan nih, maksudnya siang sampai malam nggak makan, baru nanti udah mau jam malam banget tengah malam baru makan gitu. Ada beberapa yang gitu. Iya boleh aja sih, tapi kan capek ya kalau kayak gitu ya. Iya, gitu makanya. Iya. Disesuaikan sih sama kerjaannya orang tersebut, sama kondisi badannya gitu. Jadi ya nggak bakal sama persis sih masing-masing orang gitu. Oh iya. Oh, terus aku juga pernah denger nih dok, dari om aku sendiri. Dia tuh awalnya dia gendut banget tuh sampai berapa ya, 90 kilo gitu cuy. Terus dia tiba-tiba jadi bener-bener kurus, kering kerontang loh. Gara-gara Sakit dia dok. Ya, sakit kan? Jangan gitu dong. Enggak, maksudnya dia ada program diet dok. Oh tapi jadinya sakit gitu. Enggak, bukan, tapi program dietnya dia kayak apa ya? Kayak suka dipercaya gitu, kayak dia makannya tuh siang bebas katanya, apapun itu mau makan apapun bebas, tapi setelah jam 5 sore dia udah nggak makan lagi tuh. Itu bisa nggak dok? Beneran kayak gitu? Iya bisa mah bisa aja, cuman ya sustainable nggak? Maksudnya bisa dilakuin terus-menerus kan? Inti dasar diet itu kan merubah pola hidup, jadi bukan yang cuman sebulan, 2 bulan, 3 bulan lu kurusan, lu sehat, udah gitu lu brutal lagi ya jadinya ngaco lagi gitu. Jadi aku pilih dietnya tuh yang bisa dilakuin. Aku udah diet kayak gini udah 10 tahun. Jadi dan itu udah biasa, dan sekeluarga aku begitu gitu kan. Jadi biasa aja sih buat kita gitu. Jadi enggak ada yang sakit malah jadi sembuh gitu dari penyakit-penyakit gitu. Oke. Oke dok, kalau gitu kan ini karena ini di bulan Ramadan nih ya. Aku mau nanya nih, dan ini juga kayaknya kebanyakan orang bakal nanya kayak gini sih. Jadi kan biasa kita makan 3 kali sehari dok ya. Dan kalau misalnya bulan puasa ini berarti kan cuma 2 kali. Pas buka sama pas sahur. Nah sebenarnya adakah kandungan nutrisi yang hilang dengan hanya makan 2 kali itu dok? Oke, sebenarnya sih balik laginya ke orangnya masing-masing ya. Dalam arti kan mau makan 3 kali sehari, mau makan 2 kali sehari, tapi kalau nggak lengkap ya sama aja bohong. Misalkan orang ada yang cuma makannya roti doang, roti makan 3 kali sehari ya tetap aja yang lainnya hilang kan, sayurnya nggak ada, buahnya nggak ada kayak gitu. Jadi kalau buat aku pribadi masih bisa istilahnya diatur supaya full seimbang, tapi harus niat, apalagi sahur. Tahu sendiri kan sahur kan orang pada males nyediain buat nyiapin yang lengkap gitu ya. Jadi kalau saranku siapin dari malamnya, jadi kan tinggal diangetin di paginya, di sahurnya gitu. Soalnya kalau nggak ada persiapan sama sekali kan yang dikeluarin ujung-ujungnya kan yang kemasan, yang instan, yang kaleng gitu kan malah jadi nggak ada nutrisinya gitu. Jadi aman-aman aja selama misalkan kalau sahur nih biasanya kan orang tuh bisa kebagi 2, bisa makannya pakai nasi atau enggak, kan ada yang nggak bisa makan berat kan kalau pas pagi-pagi, ya udah sesuaiin aja jadinya makan protein sama sayur sama buah gitu, sama air putih mah tetap jangan lupa gitu. Tapi kalau yang tipe yang bisa makan berat boleh tambahin nasi silahkan gitu. Oh boleh aja. Boleh aja. Kalau kita konteksnya kan lebih ke ngomongin sahur secara umum ya, general dulu gitu. Jadi sama saya sih biasanya masih bolehin makan nasi kalau misalkan yang santai gitu. Tapi kalau misalkan ada yang mau diet nanti kita bahas gitu. Dok, aku tadi mau mengutip perkataan dari dokter Prama nih. Tadi kan katanya di makanan-makanan kayak cepat saji kayak yang kaleng-kaleng gitu, katanya berarti nutrisinya itu ternyata lebih kurang apa ya? Ya fair-fairan gini deh. Kalau makanan itu kan, maksudnya gini, kalau makanan kaleng atau kemasan mungkin itu bagus ketika misalkan lagi kondisi urgent lah, dalam arti masa bencana gitu kan, memang kita harus yang nggak gampang busuk lah gitu sistemnya. Tapi kan kalau misalkan kita lagi tidak dalam kondisi bencana, kita bisa menyediakan yang lebih sehat ya kenapa enggak sih gitu, kenapa mesti yang itu gitu. Iya juga ya. Itu aja. Betul. Ini tadi pertanyaan dari Haris sih, cuman dia malu bertanya. Nggak mau jadi saya. Curhat itu. Iya. Terus dok nih dok, kalau misalnya berarti tadi kan makanan harus dijaga di pas buka puasa sama sahur.
Nah ini kalau misalnya sahur nih kan apa ya? Aku juga sih nggak tahu ya gitu. menunya. Oke. Kira-kira apa nih yang Kalau ini mah kalau ngomongin aku ya, aku tadi pagi tuh makannya tuh kalau aku kan memang sekeluarga tuh memang udah nggak pakai karbo sama sekali. Jadi kita tuh makan sahurnya tuh cuman lauk. Lauknya tuh tadi kebetulan kan bapak saya orang Padang, jadi kita makannya ayam rendang terus pakai sayurnya tuh sabrek gitu. Jadi bener-bener kita targetnya tuh sekali makan tuh 2 kali berat badan hasilnya dalam gram. Misalkan dirimu deh berapa? Aku Beratmu? aku 43. bohong banget ya, langsung bohong banget. mau nipu dokter. Aku 75 Dok. Ya which is sama kayak aku ya 75 kilo, berarti ya kali 2 ya 150, berarti 150 gram minimal sehari sayur tuh gitu. Jadi ya dikira-kira Dalam lah. gram ya? Dalam gram. Oke. Gitu. Jadi minimal kan ada itu sayur, daging itu harus. Daging biasanya aku nyaranin 2 sampai 3 potong ayam misalkan atau ikan atau sapi terserah deh yang sukanya apa. Udah gitu buah. Nah, buah tuh pilih kalau bisa jangan yang di jus karena kalau di jus tuh nggak kenyang, malah jadi lapar lagi karena kan nggak ada seratnya sama sekali. Gitu. Oh, seratnya hilang kalau di jus. Hilang kan begitu di jus kan seratnya kan hancur. Jadinya hilang gitu. Jadi yang kita minum tuh cuman air gula plus vitamin gitu. Tapi ada gulanya gitu, hati-hati gitu. Aku mau nanya Dok, itu kan jus nih. Aku tuh kan biasa sering beli jus ya di pinggiran jalan gitu kan. Kalau misalkan beli jus sama gula, apakah itu malah jadi berbahaya, nggak sehat gitu? Ya sebenarnya sih gini, kita ngomongin jus secara general aja itu tuh sudah bisa istilahnya membahayakan di beberapa kasus tertentu. Misalkan orang-orang yang punya fatty liver gitu, misalkan yang perlemakan di hati. Jadi livernya tuh ketutupan sama lemak. Karena kebanyakan makan gula, terutama gula buah gitu. Itu juga bisa menyebabkan kalau misalkan ngejus tuh bukannya sehat buat orang-orang tersebut. Makanya kan tadi aku bilang nggak akan semua orang tuh nggak akan sama dietnya gitu. Pasti akan disesuaikan gitu. Cuman kalau dirimu tadi nanya buah di jus udah gitu pakai gula itu mah double trouble aku nyebutnya. Jadi kan iyalah karena kan udah ada gula buah yang fruktosanya itu dari si buahnya sendiri sama glukosa dari si gulanya, itu malah bikin gendutnya lumayan gitu. Lumayan cepat gitu masalahnya. Gendut ya, bukan sehat ya? Gendutnya di perut biasanya buncitnya gitu. Waduh, pantas saya Dok ya. Walaupun pakai gula yang apa low lemak gitu. Iya, gitu. yang itu. Gini. Yang kita bikin make sense dulu deh. Kalian pasti pernah dengar bahwa roti tawar bikin gemuk, mie bikin gemuk. Itu kan tidak ada lemaknya sama sekali BTW. Terus kenapa kalian bilang itu bikin gemuk? Karbohidrat. Iya. Ya karbohidrat gula kan berarti intinya. Ya sekarang kalau kalian bilang gula rendah lemak, ya semua gula juga rendah lemak. Basicnya sih. Cuman yang akan ditimbun menjadi lemak lebih cepat dibandingin kita konsumsi lemak adalah gula. Makanya kenapa orang bilang tepung bikin gendut, nasi bikin gendut, atau ya apapun lah, mie yang kayak gitu bikin gendut, ya karena gulanya, bukan karena lemaknya. Gitu loh. Berarti nasi pun mengandung gula Dok ya? Ya iyalah, namanya juga karbo. Astagfirullah, ini konspirasi berarti Bukan konspirasi, ini ilmu dasar. Dia mah dikit-dikit konspirasi. Dikit-dikit konspirasi ini serem amat. Ya kan biasa netizen gitu Dok. Baik. Ya, sangkut-pautkan. Enggak, ini ilmu SD kok sebenarnya. Iya. Terlihat bodoh ya. Kelihatan gak lulus SD nih. Saya tahu, cuma lupa Dok. Bukan kelihatan nyontek pas SD. Nah, itu benar ya Dok. Nah, terus Dok nih kalau misalnya berarti kan tadi nasi ini termasuk karbohidrat juga. Kalau misalnya nasi merah warna-warna gitu, nasi hitam, nasi merah. Gini, kalau secara konsepnya dia tetap masuknya karbo. Tapi memang karbo itu kan ada levelnya juga. Ada level yang paling tidak bagus, misalkan itu kan yang putih dari sisi gulanya kan tinggi, seratnya dikit. Naik ke nasi merah, naik ke nasi coklat hitam, baru ada yang basmati, ada yang shirataki. Itu yang jadi makin atas tuh seratnya makin tinggi, gulanya makin rendah gitu. Cuman ya disesuaikan juga sih dengan kebiasaan pasiennya. Kalau pasiennya kira-kira bisa berhenti karbo total, syukur. Kalau nggak bisa ya naik level lah dari nasi putih ke nasi merah gitu. Lumayan gitu judulnya. Tapi ya konsepnya gini, tergantung. Karena kan banyak pasienku yang pengen sekalian puasa sekalian diet nih misalkan, tapi kok udah gini tapi kok belum kurus-kurus juga. Oh ternyata dihancurinnya sama pas buka puasanya makan gorengan, makan kerupuk, yang kayak gitu-gitu. Jadi balance juga tetap ujung-ujungnya. Tetap harus ada balance Ya antara. iyalah. Betul. Ini berarti mengusung konsep Thanos ya. Perfectly balance. Nonton Marvel Dok. Marvel nonton? Nonton. Kenapa yang mana? Semua Dok, yang Endgame. Nonton sih. Kalau yang WandaVision terakhir nonton? Belum.
Wah itu rame dok serius, karena konsepnya beda. Itu sih harus daftar itu ya. Belum. Ini hotstarnya ya harus Ini daftar ya? hotstarnya. Aduh iya. Jadi bahas Thanos ya. Kita kan bahas nutrisi. Balik. Oke, dok aku tadi mau nanya dok mengenai nasi dulu nih. Kan tadi nasi itu ada berbagai macam ya. Ada nasi putih biasa lah gitu ya, yang dari bisa kita makan. Terus ada nasi merah, nasi coklat, nasi hitam. Sama tadi tuh ada nasi basmati Ada basmati yang kayak beras India itu loh, beras Nah biryani India itu. ya. Sama satu Sama lagi yang shiratake. shiratake itu yang bulat ya. Shiratake itu yang bear kalau bahasa Sunda mah, jadi yang Bening. yang kayak plastik gitu. Nah itu dari level nasi yang paling bagus ke yang paling buruk. Secara level itu yang tadi aku bilang, kalau paling bagus shiratake, terus basmati, terus yang hitam coklat, merah, baru putih gitu. Oh berarti shiratake paling bagus ya. Ya bagus, tapi nggak semua orang suka karena kan rasanya hambar banget gitu. Iya. Aku tuh pernah dengar dok ceritanya, katanya kalau misalkan kalian nih misalkan ya biasa suka makan nasi biasa nih, nasi yang biasa kita makan, terus pindah ke shiratake, terus itu bakal kayak aneh. Iya. Nah setelah udah aneh tuh udah biasa tuh kita udah makan shiratake. Nah pas pindah ke nasi biasa, katanya nasi Terlalu biasa jadi manis banget betul, katanya. karena sebetulnya lidahnya itu yang jadi masalah tuh, lidah itu akan selalu mungkin bahasanya bukan regenerasi, di turnover lah ya bahasanya tuh, jadi kan dibikin lagi gitu si sel-sel barunya tuh per 2 minggu 3 mingguan gitu. Jadi makanya kenapa begitu kalian pertama kali makan nasi shiratake dari nasi putih itu rasanya agak-agak aneh gitu istilahnya, itu wajar. Gitu. Jadi kayak simpelnya gini deh, kayak misalkan kalian abis minum air kelapa, udah gitu makan stroberi, itu stroberi bisa asamnya bisa luar biasa gitu, karena udah ketutup sama rasa manisnya kelapa gitu. Kan shiratake saya nasi putih ke nasi merah aja udah langsung beda. Oh ini gimana? Asli. Nasi putih Itu berarti membuktikan bahwa kalian berdua tipe yang seneng makan yang aneh-aneh sih, yang enak-enak banget gitu lah, yang rasanya strong gitu. Iya. Emang gitu berarti udah gimana namanya manusia ya kan Ya boleh lah, selama belum ada keluhan mah oke lah. Amin, semoga lah nggak ada keluhannya. Jangan sampai dok ya. Jadi takut nih saya ya. Aduh. Oke, berarti next pertanyaan nih, aku ada pertanyaan dok ya. Jadi gini dok, Yuk. kan aku tuh biasa ya kalau bulan puasa nih, kalau misalkan kalau misalkan buka, itu tuh kayak udah semua hidangan makanan tuh bener-bener komplit, dari yang berminyak, gorengan nih, risoles, bala-bala, cireng, gehu, terus semua macam gorengan ada dok. Terus kayak udah beres itu tuh ada es buah nih, es buah juga ada, kolak juga ada, sekoteng. Lu buka puasa Ini mau buka puasa. dagang? Saya mau nanya buka puasa atau buffet ini? Nggak, maksudnya semua ada gitu dok, di satu rumah tuh ada gitu, sampai ke lauknya kayak ayam sama nasi. Kalau misalkan aku nih, kan kita tuh dalam sehari penuh kan nggak makan nih dok ya, dari pagi sampai sore nih, sampai jam 6 gitu. Nah ketika buka, kita tuh makan kayak gorengan, terus es buah, terus nasi, sekenyang sampai kenyang, itu apakah itu teh baik atau enggak nih? Ya sangat tidak baik sih kalau Sangat itu tidak sih. Tapi kan di balance-nya ada buahnya juga, ada itunya Buah juga. yang mana? Lu bilangnya es buah tuh gulanya Oh, gula iya. semua sama susu kental manis tuh. Jangan ngelawan kamu bandel. Maaf. Enggak sih, maksudnya gini. Kan aku bilang tadi kan ini kita ngomongin porsi dulu deh ya biar gampang. Aku tuh biasanya ngajarin pasien kalau mau dietnya yang santai, itu satu piring itu 1/4-nya tuh pakai nasi sekepal tanganmu. Nasi. Nah, karbo itu sekepal tangan, tapi terutama jangan tepung. Jadi kan ya nasi lah misalkan. Udah gitu setengah piringnya itu adalah sayur. Ya. Yang 1/4-nya lagi itu protein. Oh gitu. Ayam tapi sama kulitnya pun nggak jadi masalah sebetulnya. Nah kuncinya dasarnya yang bikin ngaco orang kan gini, orang sangat takut banget sama yang namanya gorengan. Katanya gorengan tuh minyaknya yang bikin gendut. Kalau misalkan logika itu benar, berarti kalau gitu orang makan nasi sama makan mie itu aman dong, soalnya kan itu dikukus sama direbus. Oh iya ya, logikanya gitu. Jadi sebenarnya yang tadi Drimu sebutin, aku sih cuma kepikirannya gini, bukan masalah digorengnya, tapi dia tuh pakai tepungnya itu yang jadi masalah. Kan semua yang Drimu sebut, cimol, cilok, cuangki, gehu, bala-bala, empe-empe, itu kan tepung semua, tepung aci, tepung beras, tepung maizena, tepung terigu. Semua tepung ada. Semua tepung itu karbo. Walaupun rasanya asin atau gurih, dia tetap karbo. Badan itu nggak tahu nama di luarnya apa, taunya nama di dalamnya gitu loh. Iya. Dalamnya tuh glukosa, karbo gitu. Jadi apapun yang Drimu tadi sebut itu jatuhnya gula gitu. Aduh, kecuali sayurnya tadi sama ayam gorengnya. Itu bukan gitu ya? itu bukan karbo gitu. Tapi kalau misalkan kita kan misalkan tadi kan karbonya 1 kepal nih, sayurannya kan setengah piring. Nah misalnya sayuran yang setengah piring ini bala-bala dok. Ya nggak bisa kan, bala-bala pakai Kan tepung. dalamnya sayuran. Nggak bisa. Dia suka cari-cari ini Memang makanya kesempatan. Hasan tadi waktu sebelum kita taping bilangnya apa?
nurut. Nurut. Bohong Ada, banget. Bohong nih orang mah. Dia ngomong bandel, Bang. Emang aku nggak suka sayur, Dok. Ya nggak apa-apa, nggak suka sayur. Maksudnya aku gini, nggak apa-apa tapi jangan ditutup sama tepungnya itu loh. Tepung itu malah akan bikin makin parah. Tepung itu kan bukan sayur anyway gitu. Oh, jadi bala-balanya mungkin nggak usah pakai tepung, goreng langsung wortelnya aja gitu Ya ya. boleh lah, lumayan. Ya itu jadinya sayuran tetap. Oh, iya. bukan Iya bola. jadinya sayur gitu kan. Iya, iya. Tapi Dok, Oh. kalau misalkan aku mau nanya kan, aku nggak suka sayur. Ada nggak apa ya? Ibaratnya kayak diakalin lah gitu, supaya memenuhi gizi. Masalahnya gini sih, kalau kita bilangnya kayak produk-produk yang kayak klorofil aja gitu ya. Itu bagus untuk ngejar mineralnya, tapi seratnya jatuhnya nggak terlalu dapet gitu lah. Paling kalau mau ada kan kayak chia seeds, tau kan chia seeds, flaxseed yang suka dicampur ke minuman yang kayak jadi selasih gitu loh. Itu kan seratnya tinggi juga, itu bisa. Kalau enggak, kalau buah bisa, tapi buah itu makin manis gulanya ya makin tinggi. Kalau sayur kan memang kenapa nggak terlalu manis karena memang gulanya rendah tapi seratnya tinggi. Masalahnya sayur dan protein dan lemak tuh sesuatu yang nggak bisa diganti. Sayangnya. Kalau karbo masih banyak variasi ya gitu, tapi kalau misalkan yang tadi 3 yang ku sebutin, terutama sayur itu sangat penting sekali buat bikin sehat gitu. Kalau nggak makan sayur gawat. Kalau ada yang alergi sayur ada nggak sih, Dok? Alergi sayur nggak ada, cuman kalau misalkan karena misalkan mengunyah makanannya kurang banyak misalkan, atau ada gangguan di lambungnya, biasanya ada beberapa sayur yang bikin begah atau kembung. Itu ada, tapi bukan alergi. Itu berarti lambungnya yang harus dibenerin supaya nanti bisa makan sayuran tersebut gitu. Oh gitu. Ya berarti harus dipaksa kan. Mau ngomong ya, Dok. Iya, ya sebisa mungkin sebaiknya sih gitu. Aku juga dulu nggak suka sayur kok, zaman aku gendut. Zaman aku gendut aku nggak suka sayur, makanya sekarang begitu udah kurusan sih happy sekarang makan sayur tuh. Happy ya. Tapi aku paling sukanya kayak wortel, kentang. Kentang bukan sayur sih, kentang karbo. Para pemirsa, mohon maaf. Dia mah cari-cari terus. Biasa. Tomat, Tomat oke lah. Tomat buah atau sayur sih, Dok? Tomat masih perdebatan ya, tapi Masih perdebatan. tapi kalau saya sih lebih ke sayur sih. Tapi kan kalau perdebatan kurang baik ya, Dok, di bulan puasa ini kan kita harus tetap berdiskusi. Kalau gitu Anda setuju dengan saya dong, harus Oh, makan iya. sayur ya berarti. Iya benar. Iya. Ya udah itu. Berarti harus yang kita dari sampai sini kita pahami sayur itu harus. Sayur itu Betul. sebaiknya adalah setiap kali makan gitu. Iya. Nah terus Dok nih, kan banyak nih yang di bulan puasa pas buka puasa ini langsung yang Seperti Bapak manis. Itu gimana? Gini, Bener nggak kan banyak yang berargumentasinya tuh kan apa namanya, berbukalah dengan yang manis atau Nah berbukalah itu tagline itu konspirasi kayaknya, Bro. kan tadi kita bilang nggak konspirasi deh. Ya. Oke, sebenarnya gini, berbuka dengan yang manis oke lah. Kalau misalkan kayak di hadis gitu kan bilangnya kan Nabi Muhammad berbuka dengan kurma dan air putih gitu kan. Itu kalau ini mah kalau versi saya ya, dengan keluarga saya boleh makan kayak gitu tapi ngikutin sunnahnya beneran. Sunnahnya apa sih? Cuman minum air putih sama makan kurma. Kagak ada tuh lanjutannya makan es buah dan nasi dan kawan-kawan. Kalau mau jangan nanggung, ikutinnya yang fullnya. Ya air putih sama kurma gitu kan, bukan sama teman-temannya gitu. Ya sekarang kalau aku pribadi ngajakin ke pasien-pasienku buka puasanya pakai air kelapa sama daging kelapanya, itu udah cukup kok sebenernya. Kan judulnya kan puasa itu kan nahan nafsunya, kan bukan berarti tiap istilahnya hanya nahan nafsunya tuh sahur sampai buka saja, enggak kan. Tapi kan kenyataannya orang gitu, habis buka puasa bablas, nanti sahurnya gitu lagi, mikirnya kan oh gue udah puasa seharian nih, jadinya gue boleh makan brutal. Itu tidak jadi manfaat sekali puasanya. Maksudnya gini, secara ibadahnya insya Allah kita dapat pahalanya, tapi secara manfaat kesehatannya itu yang bikin jadi ngaco pas buka puasanya. Iya, Gitu. kadang-kadang orang gitu. Iya. Gua ada puasa, lapar banget langsung Iya. jebret. Gini, masalahnya gini, yang harus kalian tahu tuh rasa kenyang itu tuh ada hormonnya sendiri sebetulnya, namanya leptin. Rasa lapar ada namanya hormonnya grelin. Masalahnya leptin itu begitu nyampe ke otak itu memang lambat. Jadi makanya kalau kalian makannya rusuh buru-buru banget, itu mah satu meja gini juga bisa habis. Cuman begitu leptinnya nyampe ke otak, kalian udah kayak mau muntah rasanya gitu. Jadi makanya kenapa orang kan nyaranin makannya tuh pelan-pelan, dikunyahnya banyak, dikunyahnya lama. Sebenarnya tujuan secara medisnya tuh biar leptinnya nyampe ke otak, biar kenyangnya tuh beneran gitu, bukan karena ya istilahnya mah kamerkaan lah gitu kalau bahasa Sunda mah gitu. Jadi kenyangnya tuh cukup Cukup gitu ya. Nggak begah banget. Iya. Begah. Gitu. Oke. Nah terus nih Dok, gara-gara di bulan Ramadan nih kan berarti makan 2 kali, terus juga nggak kayak biasanya. Nah kandungan nutrisi yang wajib
dipenuhi sehari nih dalam bulan Ramadan. Oke. Yang tadi ku sebutkan yang sayur 2 kali berat badan hasilnya dalam gram itu wajib. Air putih minimal 2,5 liter. Jadi kan ya atur-atur aja sih kira-kira mau paginya berapa, malamnya berapa gitu kan pas buka puasanya. Terus daging lah kalau bisa sih, mau ayam, mau ikan, mau sapi kayak gitu oke. Atau protein nabati lain misalkan kacang-kacangan tuh oke. Minimal sih kira-kira 100. Kalau niat nimbang ya 100 gram itu berarti kan 1 ons pasar ya sampai 150 gram lah kira-kira. Kalau butuh nasi ya tadi sekepel. Gitu. Ya sekepel tangan masing-masing lah. Tangan Hulk bisa, tangan Hulk. Bisa kalau badannya segede Hulk sih bisa. Oh, sesuai dengan badan ya. Iya. Berarti intinya kita memang harus punya timbangan masing-masing ya di rumah buat mengukur minimal sih gramnya. kira-kira aja buat pertama kali doang. Misalkan kalau 150 gram sayur tuh semangkok piring apa sih, ya udah tinggal lu penuhin aja di situ gitu kan. Buat yang gitu. besok-besoknya kalau bisa nimbang alhamdulillah, tapi kan banyak orang yang malas nimbang jadi kira-kira aja. Misalkan pokoknya hari pertama aja ayam kira-kira 150 gram tuh seberapa potong sih, dah gitu kan tinggal ada patokannya. Oh iya, berarti ini standar nutrisi yang tadi dokter sebutkan ini sebenarnya nggak diaplikasikan hanya untuk puasa ya dok ya? Enggak, Untuk sehari-hari untuk pun secara memang hari-hari. standarnya seperti itu ya? Betul. Oh oke. Tapi kalau misalkan aku nih kasusnya kan aku tadi seperti tadi aku bilang nggak suka sayur misalkan. Aku kayak suka sayur tertentu nih. Jadi kayak suka wortel doang. Nah aku makannya wortel aja ya udah berarti Ya udah, 160 gram nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh gitu nggak apa-apa ya? Ya daripada nggak masuk sama sekali sih mendingan masuk gitu. Oh iya. Tapi tiap sayur emang kandungan nutrisinya sama atau Beda, beda? makanya warnanya beda-beda kan. Oh gitu. Sebenarnya sih kalau secara idealnya bagusnya tuh warna-warni. Jadi gonta-ganti tiap hari atau sekali makan tuh warna-warni. Ada warna merah misalkan yang tomat tadi atau paprika, ada warna hijaunya atau hijau tuanya atau warna ungu kayak gitu kan macam-macam gitu. Gitu. Aduh agak sulit ya hidup sehat. Ya emang harus gitu namanya. Ya harus perjuangan. usaha sih namanya juga. Betul. Berarti harus ini. Nah terus nih dok, kalau misalnya kita kelupaan lah maksudnya kayak makan sekepal atau maksudnya ribet lah. Ini harus sekepal di itu, ini harus berapa gram. Nah ada cara lain nggak untuk bisa mengakai nutrisi kita kalau kurang gitu? Ya itu yang tadi, yang 1 piring, setengah piringnya sayur, seperempatnya nasi, seperempatnya protein sama lemaknya, beres kan? Oh gitu doang. Sama air putih, sama buahnya semangkok bakso misalkan, bukan bakso ya, buahnya semangkok bakso. Aduh, kalau gue seneng banget tuh, udah boleh makan bakso nih gitu. Ternyata cuman istilah doang dok. Istilah doang kan biar takarannya kan, maksudnya gini loh, lo semales-malesnya lo pasti makan di piring lah, nggak mungkin lo makan cuma di tangan dicaup-caup gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi kan lo tinggal kayak main-main puzzle aja, masukin tuh sayur pruk segini, protein segimana, kan gitu gampang. Iya sih. Tapi dok kalau misalkan ya kita tidak memenuhi kandungan gizi tersebut, nah ada nggak alternatif memenuhi kandungan gizi tersebut tanpa dengan makan gitu? Misalkan kayak ada apa kayak disuntik atau apa gitu. Oh gitu. Tapi ya gini Pasti ya, aku penasaran. interestingnya tuh memang orang tuh, jadi ada peribahasa di bule, kalimatnya tuh people willing to do anything and everything except diet and exercise. Jadi orang tuh mau ngelakuin apapun, bayar berapapun, tapi nggak mau diet, nggak mau olahraga. Iya gimana? Ya sebenarnya gini, buat kita para dokter sih ya sudah silahkan, duitnya lumayan buat gua. Tapi kan capek juga begitu, nanti balik lagi gini lagi masalahnya, capek cuy. Iya sih. Tapi arti bahasa Inggris yang tadi dokter itu artinya apa dok? Gimana sih? Kirain lu ketawa. Iya Jadi, ngerti lu. Orang itu mau melakukan apapun, misalkan demi kurus deh misalkan bahasanya ya, apapun kecuali diet sama olahraga. Oh oke. Gitu. Iya. Apapun yang tadi kamu sebut lah, mau pakai suntik misalkan infus vitamin gitu misalkan buat memenuhi kebutuhan, padahal lebih murah makan sayur. Iya juga ya. Sebenarnya sih. Tapi ada kan infus vitamin kan? Ya ada, Tapi nggak mahal. bukan ya, 1 mahal, 2 kan masa mau tiap hari. Iya juga. Jebol lah dompetnya. Iya. Tapi kalau ya let's say gue kaya nih. Misal gitu ya. Skripnya jauh mbak. misal aku kaya dok, aku kaya terus aku tuh infus aja Amin. tiap minggu gitu infus vitamin. Apakah itu baik? Apakah baik untuk tubuh atau ada efek samping? Tergantung kondisi ginjal lu, apa kabar, kan gitu lagi nanti harus di review juga gitu. Tetep kan harus Tetep makan, lah. jangan bandel lah, udahlah makan lah sayur. Makan aja yang bener lah udah. Iya siap. Nah terus dok, tadi kan kalau menurut dokter nih orang Indonesia lah, kita kan ini ngebahas orang Indonesia. Itu kayak agan tuh. Ini seperti yang agan sebelah sini udah jelas pertanyaan yang berikutnya kan? Iya betul nih. Apakah aware gitu kan? Aware nggak? Ya udah sudah bisa dijawab ya tadi teman-teman.
Tapi enggak dari pasien-pasien dokter gitu maksudnya. Ya sebetulnya sih kalau pasien-pasien yang datang ke aku atau yang nge-follow IG ku sih biasanya mereka memang aware, makanya mereka tuh memang mencari tahu harusnya gimana sih sebenarnya si makanan yang sehat itu gitu. Ya cuman kan ya standar begitu udah dikasih tahu biasalah negong lah kayak gitu kan. Seperti yang sebelah saya ini sebelah Bapak Agan mohon Ya maaf. mohon maaf dok, saya tidak akan nego lagi. Ya Dok. tapi di satu sisi memang gini, buat saya sih nggak apa-apa. Dalam arti kan yang penting kan udah dari kita sebagai dokternya kan udah ngajarin yang mana yang benernya. Tinggal masalahnya orangnya mau nurut atau enggak itu kan balik lagi ke keinginannya masing-masing. Oh iya. Istilahnya tuh apa ya? Free will-nya lah gitu kalau bahasanya kan kita nggak bisa maksa. Iya, apapun Kita itu nggak ya. akan bisa maksa. Cuman bisa mudah-mudahan orangnya sadar. Sadar dah. Sadar Biasanya dong, sih insya Allah. pengalamanku ya orang tuh baru sadar kalau udah kena batunya. Nah, Biasanya gitu, biasanya jadi aware. Batu Tahu, ginjal. misalkan bisa. Oke. Jadi aware tuh yang tahu saya harus begini. Saya punya banyak rekan-rekan dokter gitu ya yang konsul ke saya yang dok saya tuh tahu harus gimana tapi bukan males ya itulah dengan berbagai alasan sibuk lah nggak ada waktu lah ina itu nanti begitu udah datang dengan dok saya jadi hipertensi tekanan darah tinggi nih jadi diabetes nih jadi batu ginjal jadi batu empedu baru ya udah saya dietnya mesti gimana ya udah hayu gitu baru tuh. baru Jadi harus dilempar batu dulu kali sekarang muka si Agan deh. lempar bunga aja sama Sakit. potnya Ya, sama sakit, potnya Dok. juga Ya. Udah aku mau sehat sekarang serius. amin Aku coba penuhi 160 gram dalam sehari. kita Tuh. lihat lah off the recordnya ya Dia mah itu ngomongin Insya Allah tapi dok. siap Nah jadi kan aku kayak udah mulai muak ya dok ngomongin masalah sayuran. Gimana kalau kita ngomongin olahraga dok? boleh banget Sekarang kan kita nih di bulan puasa nih. Hmm. Kan kita tetap harus menjaga kondisi tubuh tetap prima nih ya. Nah salah satunya kan dengan olahraga dok. Nah olahraga yang tepat itu apa dok untuk di bulan puasa ini? Gini, balik dulu ke orang ini, maksudnya siapapun ya kalian yang mendengarkan, coba review dulu diri sendirinya, tipe olahraga yang sering kalian lakukan tuh apa? Misalkan sebelum puasanya nih, misalkan kalian senang sepedahan, senang nge-gym, senang jogging, lari segala macam. Bisa ngelakuin itu, tapi antara dua, intensitasnya diturunin. Intensitas itu dalam arti kekuatan, misalkan kayak orang biasanya lari sejam ini jadi 30 menit gitu misalkan gitu, atau jamnya juga diperhatiin karena yang paling ditakutin ketika olahraga ketika berpuasa tuh adalah dehidrasinya, keringetannya gitu kan kita kan terbatas kan, kita hanya bisa minumnya sahur dan buka, di tengah-tengahnya kan ya kita harus kuat iman lah gitu istilahnya. Kalau misalkan kita lagi olahraga kan pasti keringetan, nah itu akan menimbulkan rasa hausnya tuh makin lama makin tinggi karena badannya butuh cairan. Jadi kalau saranku nomor 1, kita sebelum ngomongin jenis mendingan ngomongin waktunya dulu. Aku sih lebih nyaranin kalau yang masih pemula agak deket ke mau buka. Jadi misalkan kan buka kan maghribnya jam 6 kurang 10 ya sekarang. Berarti jam 5-an deh, setengah 5-an lah gitu. Jadi kan nanti nunggu dari beres olahraga ke bukanya tuh gak terlalu jauh gitu. Itu poin 1 sih. Poin 2 yang tadi intensitas. Jadi kalau misalkan kayak aku kan bisa nge-gym. Jadi kalau aku akan nge-gym itu aku akan minta ke si PT-kunya bebannya tuh diringanin gitu. Jadi semampunya aku biasanya bisa kuat 5 set, ini jadi 3 set atau 2 set kayak gitu. Dan bebannya pun diturunin gitu. Oke. Kalau misalkan biasanya berarti harus disesuaikan sama olahraga kita yang sebelumnya ya. Sebelumnya kalau misalkan ternyata nggak biasa, istilahnya nggak biasa olahraga tapi tiba-tiba dapat ilham, dapat hidayah pengen olahraga, aku akan bilang coba lewatin dulu seminggu pertama puasa deh. Ini kan masa-masa adaptasinya gitu. Jadi setelah lewat masa itu biasanya sih akan lebih kuat gitu, lebih nggak haus lah minimal gitu. Tapi ya pelan-pelan lagi kayak tadi, mendingan sebelum buka gitu. Saranku sih. Ngabuburit lah ya. Ngabuburit lah bener. Kalau olahraganya kan misalkan catur kan nggak bikin haus. Ya Kamu catur tapi si pionnya 5 kilo. Berat. Dia mah mau terus yang gampang. Kan catur itu olahraga kan? Udah main bridge aja gimana sekalian ya. Biar lebih rame. Ini olahraga otot kan, itu kan olahraga otak. Menggerakkan tubuh ya maksudnya ya. Iya. Oke. Kalau misalkan dirimu males ya pakai VR aja lah gitu, virtual reality kan, main apa iya. kayak gitu kan bisa gitu kan biar lebih rame. Sekarang tuh mungkin kita bisa aja olahraga sambil kayak main Nintendo Wii kan bisa dok ya? Bisa. Itu kan sambil main game juga tapi sambil menggerakkan tubuh. Iya, kalau mau yang gitulah yang lebih make sense lah gitu. Oh benar ini menjadi alternatif mungkin buat kalian ya. Jadi yang malas olahraga nih bisa diakalin kalian sambil main Nintendo Wii, misalkan ngabuburit main tenis kayak main itu apa. kayak zaman dulu kan sempet yang 2 tahun yang lalu Pokemon Go tuh yang sampai jalan-jalan dulu. Bisa. Betul. Tapi sekarang mah agak ribet. Agak ribet sekarang ya. Kenapa? Pandemi Iya, cuy. Kamu mau kemana-mana gimana? Iya.
Tapi kan tetap menjaga jarak kan bisa oke mungkin. Ya Pokemonnya juga lagi ini di puasa. isolasi. Lagi ya. isolasi. Oke. Ya, oke. Nah, jadi berarti aman ya berarti olahraga. Aman, tapi sesuaikan juga. Dan nitip satu, rata-rata orang yang misalnya gini, rata-rata orang yang olahraganya tuh berkelompok, misalkan kayak sepeda deh, sekarang kan lagi hits banget nih. Itu anak sepeda tuh dong. Ini Anak sepeda nih. Baru kemarin aku ngobrol sama ada salah satu itu tuh sepeda yang Pak Jokowi itu kan kemarin aku baru talk show bareng tuh. Oh iya. Terus kita bareng tuh ngomongin tentang ini sama olahraga kayak pas puasa gini. Inti dasarnya kalau lagi olahraga rame-rame, tolong egonya turunin dikit. Ego sama gengsinya. Kan kadang-kadang orang misalkan dirimu udah lama gak sepedahan misalkan, terus lagi sepedaan bareng-bareng, terus tanda kutip dibully sama teman-teman, apa ya lu lambat lu, ini lu apa lu gitu. Langsung itu yang maksain gitu. Itu yang bahaya gitu sebenarnya di olahraga tuh. Oh gitu ya. Kalau emang udah nggak kuat ya sudah nggak apa-apa gitu. Karena gengsi ya. Gengsi biasanya. Bahaya memang gengsi. Bahaya gitu. Ya tapi aku udah lama sih Dok nggak sepedaan. Kan. Udah dijual, sepedanya udah dijual. Udah jual. Buat ini kebutuhan nutrisi. Ah baik. Iya itu Dok. Bagus seperti itu. Iya. Jadi memang itu tadi juga waktunya juga berarti kalau di bulan puasa baiknya sore ya. Baiknya sore lah. Sebelum maghrib lah menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Oke, tapi aku ada pertanyaan yang selalu terbayang nih. Kalau kan aku tuh dulu sering futsal nih Dok, sama Hari juga tuh sering futsal. Nah kadang tuh kita futsal malam. Ada yang bilang katanya kalau olahraga malam itu nggak baik gitu. Gimana tuh Dok? Balik lagi tergantung kondisi badan, tapi memang secara general gini, olahraga itu pas udah beres tuh dia ningkatin satu hormon namanya kortisol. Kortisol itu yang efek jeleknya ya kalau misalkan malam itu akan menghambat produksi melatonin keluar, jadi antara tidurnya jadi ngaco, dalam arti tidurnya jadi lebih dari jam 10 malam atau beneran insomnia sekalian gitu istilahnya, atau memang bisa tidur karena capek tapi nggak deep sleep gitu karena ada si hormon kortisolnya itu. Terlalu kedokteran sih memang, tapi inti dasarnya ganggu ke tidur, nanti ganggu ke regenerasi sel tubuh gitu. Jadi nggak maksimal ya regenerasinya ya? Jadinya dihambat. Kalau memang kortisolnya tinggi ya gitu. Karena olahraga malam. Karena olahraga malam tuh jadi bikin efek kortisol itu bertahannya 4 jam gitu, 4 jam dari beresnya. Misalnya kalian futsal beres jam berapa? Jam 8 misalkan. Berarti kan si kortisol tuh baru turun jam 12-an kira-kira. Sedangkan hormon melatonin tuh harusnya keluar jam 10 mulai keluar jam 10 malam. Akhirnya kan dia baru bisa keluar jam setengah 1, jam 1. Cuma sampai jam 3 nantinya. Jadi kalian pas kebangunnya lebih cepet lah misalkan, atau tadi aku bilang nggak nyenyak tidurnya, jangka panjangnya nggak bagus sih gitu. Sekarang saya juga kebangun gara-gara kram, tapi oh iya, kalau kram itu banget asli itu pertanda kurang garam, kurang asupan garam sama kurang magnesium biasanya. Oh gitu, ada juga Dok? Ya ada lah, semua juga ada penjelasannya itu. Nah, terus Dok berarti olahraga, makan sayur. Nah ini apa? Kadang ada yang mau diet. Puasa, nah, tapi baik gak sih kalau diet gitu? Iya sejujurnya gini loh, yang tadi aku bilang definisi diet tuh kan sebetulnya bisa porsinya tetap banyak, tapi tetap bisa jadi diet pengen kurus gitu jatuhnya. Tapi aku sih ngajarin ke pasien gini, yang harus dirubah mindset nomor 1 adalah targetnya. Ketika kayak Dimu tadi bilang, kan aku nanya berat badan, ternyata kan berat badan kita sama persis 75, tapi kan bentuknya beda gitu. Jadi makanya aku ngajarin ke pasien targetnya, kalau kamu merasa kamu gemuk, targetnya tuh bukan hanya harus turun berat badan, tapi lebih ke lingkarnya, lingkar perutnya, lingkar pahanya, lebih ke size-nya. Kalau malas ngukur pakai meteran, pakai size. Jadi targetku misalkan pokoknya semua orang tuh targetnya harus M, minimal M. Bajunya M. Bajunya size M gitu loh. Maksudnya kan maksudnya gini, kadang-kadang orang suka bilang saya pengen pakai baju yang ukuran ini tapi berat saya harus jadi segini. Itu tuh ngaco sebenarnya. Loh, kan kalau kalian lagi beli baju deh di merek apapun, nggak ada urusan sama timbangan kan. Lu kan nggak disodorin timbangan deh gitu. Oh ya lu beratnya 80, silakan ke L atau ke XL. Enggak kan. Ya selama lu muat di lingkar lu ya silakan. Nah, jadi aku berusaha ngajarin ke pasien gini, kadang-kadang orang yang pengen kan puasa sambil diet, itu tuh mereka tuh suka jadi depresi ketika pas diet itu, tanda kutip mindsetnya diet, pas nimbang pas buka nggak turun. Wah itu bisa jadi malah karena mereka bakal maksain, oke lah gue nggak akan makan biar turunnya makin cepet gitu. Itu ngaco justru. Makanya jadi jawabanku adalah bisa puasa sambil diet tapi tetap makan sahur dan bukanya tetap yang benar. Jadi jangan pernah lo tuh nimbang kalau abis makan atau abis minum. Banyak loh yang abis minum air putih itu nimbang dan jadi depresi gara-gara 500 gram atau sekilo naik. Ya iyalah lu minum seliter ya pasti naik sekilo lah gitu loh. Iya. Gitu. Ada juga yang dia makan terus dimuntahin lagi. Iya. Banyak. Buat apa itu maksudnya? Ya karena mereka tuh saking depresi, saking takutnya naik berat badan. Makanya aku tuh nggak setuju dengan orang-orang yang
terlalu bergembar-gembor, harus targetnya turun berat badan misalkan 20 kilo gitu misalkan dalam waktu sekian bulan. Ya aku akan bilang ya terus lu udah turun terus mau ngapain? Dah ujung-ujungnya lu harus maintain. Makanya dietnya tetap harus cari yang bener anyway gitu loh. Berarti dok kalau misalkan kita menimbang nih, idealnya berapa lama tuh setelah makan supaya kita dapat idealnya? Nggak penting. Terus gimana dong dok? Ya kenapa lu mesti tahu kilogram lo? Iya juga ya. Dia mau jadi model ya. Model juga urusannya bukan sama kilo sebenarnya kan Oh, bajunya tahu. harus muat. Baju yang penting kan bajunya muat, lu nggak buncit, lu harus six pack. Intinya kan gitu. Kalau cowok ya. M ya. M atau S lah rata-rata kan. Kok Brock Lesnar M gimana Brock Lesnar? Sobek bajunya. Ya nggak apa-apa lah. Kan yang luar mungkin beda kali. Oh iya. Iya, Brock Lesnar. Oh, dok tahu dokter. Brock Lesnar. Pura-pura nggak tahu aja udahlah. Next. Pertanyaan yang berikutnya coba, mohon maaf. Dok, ya udah nih aku mau nanya nih. Oi. Jadi kan tadi kita udah ngomongin masalah diet-diet segala macam. Kan diet tuh ada berbagai macam cara ya. Nah, diet yang pas untuk bulan puasa nih apa nih diet? Kayak gimana nih? Kayak gimana? Ini di kondisi diet, definisi dietnya diet pengen kurus nih. Iya, diet pengen kurus. Di bulan puasa ya khususnya gitu. Ya sudah, kalau mau paling gampang, sahur sama bukanya gak usah pakai karbo. Itu doang. Paling gampang. Gak usah pakai karbo, gak usah pakai tepung. Jadi makan cuma lauk, sayur, buah. Sama biji-bijian sama kacang. Udah. Beres. Sebulanan itu tuh. Sebulanan. Tapi sehat. Sehat. Kan badan gini, kalau orang bilang badan kita butuh karbohidrat, katanya kan ada gitu. Badan kita butuh gula, kalau nggak nanti pingsan. Sampai saya suka ditantang gini, yang tadi kita bahas pertama. Kan ada orang yang nggak bisa makan pagi. Jadi akhirnya mereka cuma makan air putih doang, misalkan minum air putih doang. Kenapa bisa bertahan sampai maghrib? Kan harusnya pingsan dong orang-orang yang kayak gitu. Atau kita nyebutin kayak pengemis deh di jalan gitu, misalkan yang makan cuma 2-3 hari sekali. Kenapa mereka nggak pingsan? Ada ini kali kodamnya kali dok. Ini ala-alain tolong ini dibentengin aja kita dulu aja deh gitu. Udah tadi konspirasi teori lah, ini tiba-tiba kodam, astagfirullah. Kan kita nggak tahu dok. Ya. Oh, iya. Ini kan kita bahas Ini ilmu kita lagi pengetahuan. bahas ilmu pengetahuan, ini bukan konspirasi, nanti kita bikin iya. sesi berikutnya deh Iya. untuk itu. Maaf. Ya anyway, tadi gua ngomong mana? Oh ya, karbo. Prinsip dasar badan itu punya sumber energi itu banyak, bisa dari karbo, bisa dari protein mah tapi paling terakhir. Yang kedua paling sering itu hasilnya dari lemak. Kan orang tuh kan banyak yang pengen kurus. Tapi kalau pengen kurus tapi tetap makan karbonya berlebihan atau masih makan tepung, itu badan tuh nggak akan pernah mau ngebakar lemaknya. Karena badan masih dapat, udah ini gue masih dapat dari gula nih, ya sudah ngapain gue bakar lemaknya, toh masih ada gula kok, sistemnya gitu. Jadi kalau aku nerangin ke pasien, gula itu kayak uang di dompet, lemak itu kayak uang di bank. Kapan sih lo mau ke bank? Kapan sih lo akan ngambil uang lo di bank atau di ATM? Kalau duit di dompet lo habis. Ya kapan duit di dompet lo habis? Kalau diisi ulang terus setiap kali lo makan karbo gitu loh. Konsepnya gitu. Itu konsep. Nice konsepnya ya. Tapi orang Indonesia namanya dok, kalau nggak nasi nggak kenyang. Itu tuh gimana cara mengakalinya? Bukan nasi, bukan makan dok namanya. Bukan ngakalin, jatuhnya adalah memang badan itu kalau misalkan udah dibiasain gak makan karbo selama seminggu 2 mingguan, kesananya tuh biasa aja. Oh gitu. Asal tapi yang tadi sayurnya harus banyak, proteinnya cukup, lemaknya ada gitu. Tapi kalau kita drastis dari biasa kita makan nasi banyak nih, terus kita coba merubah pola nih, nggak? Ini pasien gue 3 bulan kok, turunnya cuma 5 kilo tapi dari XL jadi S. 3 bulan? Aduh. Pakai diet karbo itu dok? Diet no karbo. Diet karbo. Banyak ya, kalau ntar lihat di Instagramku aja deh, itu aku banyak posting kan yang before after gitu ya. Banyak, cuma tapi itu dok transisinya gimana dok? Apakah ada efek, maksudnya gimana kayak ya, ngerasa sakit gitu? Ya gitu, kalau misalkan lo makannya bener, lo nggak akan ada masa transisi apapun. Kan yang jadi masalah tuh kan ketika kayak dirimu tadi, gue mesti nimbangnya kapan abis makan, ya nggak ada waktu yang pas, jujur aja. Nggak usah ditimbang lah gitu ya. Nggak usah ditimbang, ngapain gitu loh. Gini, lo kalau ngelihat orang gemuk atau kurus dari mana sih? Ukuran badan. Iya dari mata. Ya dari mata. Dari mata dong. Lu kalau cuma dapat data tinggi 175, berat 75, emang lu bisa tentuin bentuknya kayak apa? Nggak bisa. Makanya aku ngajarin ke pasien, fokusnya ke bentuknya dulu, shape-nya dulu aja gitu. Nggak usah beratnya. Oke. Emang ada yang 75 tapi siapa 75? Aku punya pasien gepeng tuh ada. Aku punya pasien gepeng gitu lebar kempes gitu maksudnya. Aku punya pasien yang cewek dengan berat 68 kilo, tinggi paling cuma 160-an lah. Tapi bajunya S kok. Wow. Terus beratnya apa dok, tulang? Ya atau nggak penting juga lah. Nggak penting. Yang penting ukuran badannya S kan.
Iya. Ya, tapi kan maksudnya itu kok bisa lebih berat gitu sebenarnya. Enggak, sekarang konsep dasar kenapa lu kekeh dengan kilogram itu penting. Iya sih. Itu mindset yang harus diubah kan. Mindset yang harus dirubah. Tenang dok, saya sama dokter. Ini orang emang harus dibasmi nih orang-orang kayak gini. Tiap hari saya kerjanya begini soalnya jadi udah biasa banget. Begini. Oh udah biasa dok. Udah biasa. Awal-awal marah nggak dok gitu kayak gitu. Enggak Wah, sih, ini udah 10 tahun gua beginian terus kan debat terus jadi ya sudah. Tapi aku tuh memang tingkat curiosity-nya tinggi dok. Jadi tuh kayak harus meneliti ini kenapa gitu dok. Iya sekarang gini pertanyaan gua kan tadi kan dia kekeh sama gua tanya udah nggak apa-apa dok udah. Gini apa dijelasin. Enggak, ini kan mau menjelaskan aja. Masa gini, kalau kalian kekeh dengan kilogram itu kalau turun jadinya sentian pasti berkurang. Coba anak-anak fisika sekilo berapa senti? Oh iya, nggak bisa ya. Nggak bisa di ini ya. Nggak bisa. Sekilo berapa senti? Nggak bisa, nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya. Tapi kan orang suka bilang gitu, gue harus turun. Oke, dengan puasa gue akan diet, gue pengen turun 10 kilo biar baju gue dari XL jadi S. Sama gue tanya balik, emang berat paha lu berapa? Emang berat perut lu berapa? Emang lu bisa jawab? Enggak. Satu. Nomor 2, lu taunya paha lu gede dari mana? Ya dari lingkar ya. Ya sudah, jadi fokusnya senti aja dulu sebelum kilo. Gak usah gitu ngahantemnya. Ngahantem mindsetnya gitu biasanya. Betul banget nih, kayak baru kepikiran aku dok. Masya. Iya, maksudnya kebanyakan orang di Indonesia tuh berpatok sama kilogramnya gitu loh. Waduh, jadi cantik dok. Ini yang tadi aku bilang yang 68 dari begini. IG-nya apa dok itu? Mohon maaf, ya. Private, mohon maaf. Banget. Maaf ya teman-teman, kita lagi ngebahas ini foto before afternya pasien saya yang tadi. Itu berapa bulan dok? Itu 8 bulan. Ini bisa ditampilkan nggak nanti di? Iya, aku harus minta izin. Itunya dulu. Atau mukanya di blur pakai muka agan. bisa. Di ini aja ditutupin, nggak usah pakai muka gua. Ini 8 bulan, 3 bulan udah segitu. Masa jadi pengen konsultasi sama dok? Boleh. Tapi segini aman nggak dok? Ya aman-aman aja lah, dia nih yang nggak aman. Serius dok? Tapi kan aku nggak terlalu gendut dok. Perutnya langsung ditahan ya? Ditahan nafas pasti dok. Iya. Oke. Aku punya kesempatan kesimpulan. Curhat tahu ini kan sekalian konsul gratis tahu ini tuh. Iya. Konsul gratis enak. Iya. Aku punya ini dok, pertanyaan terakhir lah. Ini kesimpulan ya maksudnya. Iya. Jadi ini tips untuk kita nih ya, untuk meningkatkan imunitas nih di pandemi, apalagi pandemi ini kan kita khususnya pandemi nggak bisa keluar ruangan, maksudnya nggak bisa beraktivitas keluar seperti dulu gitu kan. Sama apalagi sekarang pas lagi puasa nih. Nah, tipsnya gimana tuh untuk meningkatkan imunitas kita supaya tetap fit gitu? Oke. Basic nomor 1 ya yang paling murah meriah adalah berjemur. Seriusan? Itu penting banget. Itu harus. Justru kita harus di dalam rumah dok, gimana? Iya dok. Ya kan bisa keluar rumah lah, maksudnya kan lo kan ada teras lah gitu kan istilahnya. Lo jalan ke sini misalkan kan pas lagi kita tuh lagi di bawah lobby Telkom kan tuh kan luas tuh terbuka ya, jemuran dikit lah bentar kayak gitu kan lumayan. Kalau depan rumahnya jurang? Mana ada depan rumah jurang? Ya siapa tahu ada orang gitu dok. Ya paling kan, tapi kan jurang kan pasti kan di belakangnya itu kan, kan depannya kan masih bisa lah. Please deh. Mana ada depannya jurang terus belakangnya gimana cara masuknya coba? Ini nanjak dari bawah. Ini fantasinya Hattori banget ya. Oh berarti memang berjemur itu sangat penting. Berjemur tuh harus. Jadi vitamin D3 itu udah banyak penelitiannya, dia bantu untuk naikin imun buat, bahkan ada beberapa penelitian bilangnya dia bisa, ini masih perdebatan tapi ada, misalnya aku sih termasuk yang pro lah gitu, bahwa dia bisa mencegah COVID atau menurunkan gejala-gejala si COVID-nya ini gitu. Dengan di perbandingan dengan pada orang yang D3-nya tuh tinggi dibandingkan dengan D3-nya rendah gitu di dalam darah ya gitu. Jadi kan minimal kalau malas minum suplemen D3 minimal berjemur deh gitu, itu lumayan. Oke, itu poin 1. Poin 2, sebelum olahraga sebetulnya makanan dulu yang lebih penting. Jadi karena gini, kalau banyak orang yang rajin olahraga tapi kenapa tetap nggak sehat, tetap gemuk, tetap sakit, karena habis olahraga makannya ngaco. Pasti contohnya belas ini, agar. Betul. Dokter tahu banget ya. Tahu lah. Benar. Jadi aku biasanya makannya dulu. Jadi coba sebisa mungkin hindarin yang processed food kalau bahasaku. Jadi yang tepung, jadi hindarin yang bertepung, yang gula tinggi, yang berkaleng-kalengan gitu-gitulah. Instan lah ya simpelnya, itu sebisa mungkin diminimalisir atau dihindarin lebih bagus. Pilih yang real food gitu. Yang tadi ku bilang, diulang lagi. 1 piring itu setengahnya sayur, 1/4 atau sekepal tangan nasi, sama lauk, sisanya lauk sama lemaknya gitu. Sama buahnya sebisa mungkin yang asli, jangan yang di jus gitu. Berarti yang kedua tuh pola makan makan juga ya. Makan. Oke, yang ketiga dok. Yang ketiga adalah ya olahraga tadi. Jadi
istilahnya kenalilah badanmu sendiri, jangan ketinggian egonya, jangan ketinggian gengsinya. Sesuaikan saja dengan kemampuan. Kalau misalkan biasanya sejam jadi cuma kuat 30 menit, ya udah nggak apa-apa kok. Yang penting rutin aja, misalkan seminggu 3 kali, seminggu 4 kali cukup kok gitu. Itu yang ketiga ya berarti. Yang keempat, tidur sebisa mungkin. Kalau bisa tidur tuh di bawah jam 10 malam tuh udah tidur. Jadi abis taraweh tuh jangan begadang gitu kalau bisa. Oh, oke. Soalnya tidur itu juga bantu buat regenerasi badan iya, buat ngurusin badan iya, buat bikin awet muda juga iya gitu. Oh iya, aku jadi kepikiran Dok ini. Apalagi nih. Pikiran lagi Ini lo banyak. memang kalau Banyak kata- pikiran kalau orangnya. saya- Ini Kalau mau ke saya hidup. konsul gratis nih apa? Iya, jadi gini. Oh, Jadi- kasih nomor rekeningnya aja. bisa. Oh, serius bayar Dok? Bagi 2 sama dia. Jadi aku tuh kan memang akhir-akhir ini kan suka begadang. Suka begadang gitu. Karena memang ya harus gitu ya. Nah, misalkan aku tidur jam 1 nih, jam 1 subuh gitu ya. Bangun tuh misalkan jam 6 udah bangun. Berarti kan kita idealnya kan ideal manusia tuh 8 tidur jam. 8 jam. Nah, kalau jam 1 berarti 2 3 4 5 6 cuma 5 jam. Nah, apakah apa ya? Untuk sehari setelah kita bangun tuh Bisa harus bahas. memenuhi lagi Oh. 3 jam atau gimana? Enggak sih, sebetulnya sih bukan gitu sih hitungannya. Jadi lebih penting itu yang tadi aku bilang, di bawah jam 10 tuh udah tidur sampai ya kalau kita kan karena mau sahur jadi kan ya bangun jam 3:30 misalkan, nanti ya tinggal tidur lagi ya silahkan gitu itu sih kalau mau. Cuman yang krusialnya tuh sebetulnya jam 10 malam sampai jam 3 paginya itu. Karena ada itu yang tadi aku bilang, hormon melatonin sama hormon namanya growth hormone itu yang hanya bisa diproduksi di jam segitu gitu. Itu yang berguna buat regenerasinya, buat reparasi badannya. Jadi kalau bahasa kita mah servis, kayak kita servis mobil itu kan per 6 bulan sekali misalkan. Iya. Servis badan itu tiap hari sebetulnya. Tapi pada saat tidur. Jadi ketika orang tidurnya ngaco, dalam arti di atas jam 10 rata-rata jadi tanda kutip cepet tua lah, cepet sakit lah kayak gitu. Itu ngaruh juga gitu. Ngaruh banget. Kok misalnya kan tadi apa? Melatonin. Melatonin. Kerjanya di jam 1, Ya jam 10. jam 10 Jam sampai 10 sampai jam 3. Kalau misalnya tidur jam 10 sampai jam 3, terus jam 4 udah main lagi boleh. Boleh. Masih lebih Boleh mending gitu maksudnya daripada begadang udah gitu dibablasin di tidur siang gitu. Makanya kenapa kan di Islam tuh menganjurkan kita sholat tahajud tuh kan bisa Haji. 2/3 Haji. Haji. Dari Hodam masuk ke Dari tahajud tuh Kodam luar ke biasa. haji. Karena itu baik ya bangun jam 3, jam 4 Baik. subuh. Harus balance ya antara yang gelap dengan yang terang ya. Betul. Luar biasa. Ya, spiritual dengan sains harus Iya. Oke. Siap. Baik Dok, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi nggak kalau Hari? Aku udah aman sih. Kalau aku udah aman dok. Udah aman. Tinggal nanti saya mau Tinggal konsultasi. aplikasi ya. Nah, Iya, gitu. gitu. Aplikasinya sulit nih ya guys. Yap. Atau enggak dari kawan-kawan ini? Kawan-kawan kita nanggil penontonnya apa ya? Ya kawan-kawan aja lah, Teman-teman. teman-teman ya. Teman-teman Ngabibita ada yang mau komen, tanya-tanya. Iya. Bisa langsung kemana dok kalau misalnya mau tanya-tanya tuh komen atau misalnya konsul? Kalau konsul ada 2 opsi sih. Misalnya mau datang ke praktekan langsung boleh, tapi janjian dulu ke admin. Nomornya sih ada di IG ku. IG ku di DR Prama Aditya. Kalau misalkan mau online, biasanya kalau yang Zoom harus ke adminku juga, tapi kalau yang email bisa email ke drprama@gmail.com gitu. Oke. Tuh yang mau Nah. konsul. Bisa langsung konsul, tanya-tanya lebih mendalam lagi ya. Bisa. Kalau kalian masih penasaran. Tapi nih. nggak gratis ya dok. Ya, saya juga butuh gaji karyawan saya. Untuk beli nutrisi guys. Butuh beli nutrisi. Itu yang nanya-nanya di DM dok, kenapa nggak dijawab sombong? Nah itu. Oh, saya mah termasuk yang dijawab semua, tapi jawabannya Nah, gitu. itu memang sombong tuh dia orangnya Enggak, itu mah yang lain misalnya. Kalau ini mah enggak, kalau dokter Prama mah enggak. Iya. Tapi jawabannya singkat ya dok ya. Jawab tergantung kalau misalkan udah pasienku mah sama aku misalkan dok boleh ini enggak? Lu kan pasien gue udah tau lo jawabannya gitu. Iya, kayak gitu deh. Nah, oke dok, berarti dok juga kayaknya ada Iya, mau praktek. Praktek lagi jam 9 dok. Jam 10 sih. Jam 10. Oke, berarti kita masih lanjut ya dok ya? Nah, boleh tapi langsung di sana ya biar lanjut konsul kan maksudnya kan. Iya. Oke deh. Semoga ini bisa membantu kalian semua yang sedang berpuasa, tapi Betul. juga Iya. nutrisi harus penuh, harus pengen Betul. sehat, pandemi juga. Nah, Betul. bisa Betul. membantu kalian di sini ya. Amin. Yap, semoga sudah terjawab ya. Dan sekali lagi kalau memang ada yang belum terjawab, silakan langsung konsul ke Dokter Boleh. Prama langsung. Iya, boleh ditunggu. Terima kasih. Yang followersnya tuh banyak. Ah, Ada nggak dokter? Hmm? Apa maksudnya IG apa yang mengatasnamakan dokter Prama? Ada loh sempet ada. Aku dikasih sama pasien-pasienku ada tuh udah gitu aku minta bantuan report udah gitu hilang sih. Oh,
Wah, makanya nih langsung aja follow Dokter Prama Aditya. Aditya. Jangan sampai salah follow nanti salah orang. Jangan lupa follow back dia, Dok. Iya, Dok. Sudah. Ini 94, Dok. Ya. Sudah. Nah, oke, kalau gitu makasih banyak Dokter Prama. Siap, sama-sama. Terima Semoga kasih sudah selalu mengundang sehat. saya. Ya, Amin. Semoga lancar di pandeminya juga. Amin. Rezekinya, oke ya. Semoga cepat beres ya pandeminya ya. Bener dong. Amin, ya Allah. Biar nggak usah pakai gini-gini nih. Iya, capek. Mas juga jadi ini. Ya. Siap. BTW buat yang di Spotify nih, kita ini ngobrol gini ada jarak dan pakai masker ya. Betul, kita ngobrol gini pakai masker dan kita sebelumnya juga sudah tes ini ya, Sudah antigen ya. Antigen betul. urin juga udah urin nih. Tes urin enggak usah. Iya siapa tahu gitu. Ngapain lu tes urin? Iya Kan siapa tahu. udah penutupan kemarin kan closingan kan udah. Maksudnya, Dok? Closingan. Itu apa aku enggak ngerti. Sudah lah. Udahlah dia mau urusannya sama Kodam. Bener. Oke, kalau gitu makasih banyak semuanya. Kita balik lagi nanti podcast selanjutnya. Susah banget ngomongnya. Kita lanjut lagi nanti di podcast selanjutnya. Apa ya? Ininya tagline-nya ya yang seru ya. Kita lanjut lagi nanti di potret selanjutnya. Itu ya. di Ngabibita X Agan dan Hari SOD. SOD, betul. Bye bye Oke. semuanya. Bye-bye semuanya. Thank you.